Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas latihan soal P3K Teknis tahun 2025 untuk formasi penata layanan operasional pada bagian 3 atau part 3. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja bahas latihan soal ya. Kita mulai dari nomor yang pertama. Soal yang pertama, sebuah instansi pemerintah mengalami peningkatan keluhan dari masyarakat mengenai waktu layanan yang melebihi standar operasional yang telah ditetapkan. Penata layanan operasional diminta melakukan evaluasi terhadap waktu penyelesaian layanan dengan merujuk pada indikator kinerja utama atau KPI. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional? A. Membuat laporan keluhan masyarakat untuk diserahkan kepada pimpinan instansi. B. Melakukan survei kepada masyarakat untuk mengetahui kepuasan terhadap layanan. C. Menganalisis data waktu penyelesaian layanan dan membandingkannya dengan standar. D. Menyusun strategi peningkatan kualitas layanan berdasarkan masukan masyarakat, ataukah yang E. Melakukan pelatihan staf untuk meningkatkan efisiensi layanan operasional. Silakan teman-teman pause video ini dan dijawab soal nomor 1. Oke ya, soal nomor 1 jawabannya yang C ya teman-teman. Menganalisis data waktu penyelesaian layanan dan membandingkannya dengan standar. Kita lihat pembahasannya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis data waktu penyelesaian layanan untuk mengidentifikasi penyebab utama ketidaksesuaian dengan standar. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk langkah selanjutnya, seperti pelatihan staf atau penyusunan strategi peningkatan layanan. Gitu ya, jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 2. Keputusan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024 menetapkan klasifikasi penata layanan operasional sebagai jabatan pelaksana di instansi pemerintah. Dalam konteks pengelolaan risiko, bagaimana penata layanan operasional dapat memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini? Silakan teman-teman menjawab sesuai dengan pilihan jawaban yang ada. Oke, jawabannya yang B ya teman-teman. Menyusun rencana mitigasi risiko untuk gangguan pelaksanaan layanan. Kita lihat pembahasannya. Dalam pengelolaan risiko, penata layanan operasional perlu menyusun rencana mitigasi risiko yang mencakup identifikasi potensi hambatan dan langkah antisipatif untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan baru. Oke, jadi jawabannya yang B ya teman-teman, yang B ya. Selanjutnya soal nomor 3. Selama pandemi, sebuah instansi pemerintah mengadopsi layanan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan publik. Penata layanan operasional perlu mengevaluasi efektivitas sistem baru ini. Apa indikator utama yang harus diperhatikan? Silakan teman-teman menjawab sesuai pilihan yang ada. Oke, teman-teman, jawabannya yang B ya. Kecepatan akses layanan dan kepuasan pengguna. Kita lihat pembahasannya.
Efektivitas sistem baru harus dievaluasi berdasarkan kecepatan akses layanan dan kepuasan pengguna, karena kedua indikator ini langsung mencerminkan keberhasilan penerapan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Dalam pelaksanaan tugasnya, penata layanan operasional harus memastikan pengelolaan data dan dokumentasi layanan operasional dilakukan dengan baik. Apa manfaat utama dari pengelolaan data yang sistematis? Silakan teman-teman menjawab soal nomor 4. Oke, jawabannya yang C ya teman-teman. Mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan layanan di masa depan. Kita lihat pembahasannya. Pengelolaan data yang sistematis memberikan dasar yang kuat untuk analisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan strategis sehingga layanan operasional dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Itu ya, jadi soal nomor 4 jawabannya yang C ya. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja layanan operasional, penata layanan operasional menggunakan metode survei kepuasan pengguna. Hasil survei menunjukkan skor kepuasan yang rendah pada aspek kecepatan layanan. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini? Silakan teman-teman menjawab sesuai pilihan yang ada. Oke, soal nomor 5 kita langsung jawab ya. Jawabannya yang D ya, teman-teman. Menganalisis alur kerja layanan untuk mengidentifikasi hambatan. Kita lihat pembahasannya. Langkah terbaik adalah menganalisis alur kerja layanan untuk menemukan hambatan spesifik yang menyebabkan lambatnya proses. Setelah hambatan diidentifikasi, solusi yang lebih spesifik dapat diterapkan. Oke ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, soal nomor 6. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, penata layanan operasional menemukan bahwa keluhan masyarakat seringkali terkait kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur layanan. Apa langkah yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? Silakan teman-teman menjawab soal nomor 6. Oke ya, langsung kita jawab ya soal nomor 6. Jawabannya yang D ya teman-teman. Mengembangkan sistem informasi layanan berbasis teknologi. Karena ini kan berkaitan dengan informasi ya, kurangnya informasi yang jelas. Jadi dia harus mengembangkan sistem informasi layanan yang berbasis teknologi. Kemudian ini pembahasannya. Sistem informasi layanan berbasis teknologi seperti aplikasi atau portal online dapat memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga masalah kurangnya informasi dapat diatasi secara efektif dan efisien. Itu ya, jadi soal nomor 6 jawabannya yang D. Selanjutnya soal nomor 7. Sebuah instansi pemerintah menghadapi hambatan dalam alokasi sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan layanan operasional. Penata layanan operasional diminta memberikan rekomendasi. Apa pendekatan yang paling tepat? Silakan teman-teman menjawab soal nomor 7.
Oke ya, langsung kita jawab ya. Soal nomor 7 jawabannya yang C ya teman-teman. Mengoptimalkan tenaga kerja yang ada melalui rotasi tugas. Kita lihat pembahasannya. Mengoptimalkan tenaga kerja yang ada melalui rotasi tugas memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara maksimal tanpa tambahan biaya, sambil tetap memastikan layanan utama berjalan lancar. Oke ya, jadi jawaban soal nomor 7 adalah yang C. Selanjutnya, soal nomor 8. Dalam situasi darurat, seperti gangguan teknis pada sistem layanan publik, penata layanan operasional harus segera mengatasi masalah tersebut. Apa langkah pertama yang harus diambil? Silakan teman-teman jawab soal nomor 8. Oke ya, jawabannya yang C ya teman-teman. Mengidentifikasi penyebab gangguan dan menyusun rencana mitigasi. Kita lihat pembahasannya. Langkah pertama yang tepat adalah mengidentifikasi penyebab gangguan dan menyusun rencana mitigasi. Ini penting untuk mencegah gangguan yang sama di masa mendatang sambil memberikan solusi sementara. Itu ya, jadi jelas jawaban soal nomor 8 adalah yang C. Selanjutnya, soal nomor 9. Penata layanan operasional melakukan pemantauan terhadap kinerja layanan dan menemukan bahwa waktu penyelesaian layanan semakin meningkat. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini? Silakan teman-teman menjawab soal nomor 9. Oke, langsung kita jawab ya. Soal nomor 9, jawabannya yang C ya teman-teman. Melakukan analisis proses kerja untuk mengidentifikasi bottleneck. Ya, kita lihat pembahasannya. Menganalisis proses kerja untuk mengidentifikasi bottleneck adalah langkah terbaik untuk mengetahui hambatan spesifik yang menyebabkan waktu penyelesaian layanan meningkat. Solusi dapat dirancang berdasarkan hasil analisis tersebut. Itu ya, jelas jawaban nomor 9 yaitu yang C. Selanjutnya soal nomor 10. Dalam perencanaan peningkatan kualitas layanan operasional, penata layanan operasional perlu melibatkan pengguna layanan untuk mendapatkan masukan. Apa metode yang paling efektif untuk mendapatkan masukan tersebut? Silakan teman-teman jawab soal nomor 10. Oke, langsung kita jawab ya. Soal nomor 10, jawabannya yang A, teman-teman. Mengadakan survei kepuasan pelanggan secara berkala. Gitu ya. Kita lihat pembahasannya. Survei kepuasan pelanggan secara berkala adalah metode yang paling efektif untuk mendapatkan masukan secara sistematis dan representatif dari berbagai jenis pengguna layanan. Oke ya, jelas jawaban soal nomor 10 yaitu yang A ya. Lanjut soal nomor 11. Sebuah instansi menghadapi kendala dalam memastikan dokumentasi layanan operasional tersedia dengan lengkap dan tepat waktu. Apa langkah utama yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional untuk mengatasi masalah ini? Silakan teman-teman menjawab soal nomor 11. Oke ya, langsung kita jawab soal nomor 11, jawabannya yang C ya teman-teman. Menetapkan standar operasional prosedur untuk dokumentasi layanan. Kita lihat pembahasannya. Menetapkan standar operasional prosedur atau SOP untuk dokumentasi layanan memastikan bahwa semua proses terdokumentasi secara konsisten dan terorganisir, sehingga masalah kekurangan data dapat diminimalkan. Oke ya. Jelas jawaban soal nomor 11 yaitu C. Selanjutnya soal nomor 12.
Dalam upaya memitigasi risiko gangguan layanan operasional akibat bencana alam, penata layanan operasional harus menyusun strategi mitigasi. Langkah awal yang paling tepat adalah, silakan teman-teman menjawab soal nomor 12. Oke ya, langsung kita jawab. Jawabannya yang B ya teman-teman. Menyusun peta risiko wilayah kerja layanan. Kita lihat pembahasannya. Penyusunan peta risiko wilayah kerja layanan adalah langkah awal yang strategis untuk mengidentifikasi potensi ancaman. Hal ini memungkinkan penataan prioritas mitigasi yang lebih efektif. Jadi jelas, jawaban soal nomor 12 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 13. Penata layanan operasional menemukan bahwa komunikasi antara unit layanan seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Solusi paling efektif untuk meningkatkan komunikasi antar unit adalah, silakan teman-teman menjawab soal nomor 13. Oke ya, kita langsung jawab soal nomor 13, yaitu yang B ya teman-teman. Menyusun protokol komunikasi yang jelas dan terstandar. Kita lihat pembahasannya. Protokol komunikasi yang jelas dan terstandar dapat meningkatkan efisiensi koordinasi antar unit layanan, mengurangi miskomunikasi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Jadi jelas jawaban soal nomor 13 adalah B. Selanjutnya soal nomor 14. Evaluasi kinerja operasional menunjukkan bahwa keluhan pelanggan meningkat akibat keterlambatan layanan. Apa langkah terbaik yang harus diambil? Silakan dijawab soal nomor 14. Oke, jawaban nomor 14 adalah yang C ya teman-teman. Melakukan analisis waktu kerja untuk mengidentifikasi hambatan. Kita lihat pembahasannya. Analisis waktu kerja memberikan data objektif tentang penyebab keterlambatan, sehingga langkah perbaikan dapat difokuskan pada masalah yang spesifik. Ya, jadi jawaban soal nomor 14 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 15 sekaligus soal terakhir pada video kali ini. Penata layanan operasional menerima tanggung jawab untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan publik. Indikator kunci yang harus diukur untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini adalah, silakan teman-teman menjawab. Oke ya, kita langsung jawab soal nomor 15. Soal nomor 15 jawabannya yang D ya teman-teman. Tingkat kepuasan pengguna berdasarkan survei. Kita lihat pembahasannya. Tingkat kepuasan pengguna yang diukur melalui survei adalah indikator utama yang mencerminkan keberhasilan dalam memenuhi harapan pengguna layanan gitu ya. Jadi jawaban soal nomor 15 adalah yang D. Oke, teman-teman, saya kira itu dulu 15 contoh soal terkait dengan formasi penata layanan operasional pada seleksi ASN P3K tahun 2025. Nantikan video-video saya berikutnya terkait dengan soal-soal untuk formasi penata layanan operasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.